Halo Bapak dan Ibu, dengan saya kembali nih, Jessica dari Engani. Nah, di video ini saya mau membahas kembali tentang video kupas gejala diabetes bersama Dr. Indra di kesempatan kita yang lalu. Nah, kenapa nih saya bahas kembali? Tujuannya agar Bapak atau Ibu, jika masih ada yang bingung atau kurang jelas setelah menonton video sebelumnya, saya akan bahas kembali dengan bahasa yang lebih ringan dan lebih mudah dimengerti di video ini. Tentunya agar Bapak dan Ibu, jika saat ini atau pernah mengalami gejala diabetes seperti berat badan susut, sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, sering lemas atau mengantuk, kesemutan atau yang lainnya yang berhubungan dengan saraf, bisa tahu alasannya kenapa Bapak dan Ibu bisa sampai mengalami gejala-gejala tersebut, dan kurang lebih bisa mengerti akan cara mengatasi dan mengantisipasinya. Oke, kita mulai dari gejala diabetes. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berat badan susut. Nah, mengapa ada penderita diabetes yang mengalami penurunan berat badan atau menjadi kurus? Padahal rasanya saya sudah makan tuh cukup banyak, dan dari dulu saya makan porsinya seperti ini aja kok. Tapi kenapa baru semenjak diabetes berat badan saya menjadi turun drastis seperti ini? Nah, seperti yang Dr. Indra jelaskan di video kata expert yang lalu, penurunan berat badan yang dialami oleh penderita diabetes ini karena gula yang bertumpuk di dalam darah tidak berhasil masuk ke dalam sel tubuh. Atau menurut sumber yang saya baca, kondisi ini terjadi karena kekurangan hormon insulin atau terganggunya hormon insulin, di mana hormon insulin memiliki fungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh sehingga kadar glukosa di dalam darah dapat terkontrol dalam rentang normal. Oke, jadi makanan yang kita makan, terutama karbohidrat, itu akan dirubah menjadi gula ketika masuk ke dalam tubuh. Pada saat kita makan, tubuh akan memproses makanan yang kita makan dengan urutan seperti ini. Saat makanan masuk dan dicerna, gula atau glukosa akan diserap oleh lambung dan dilepaskan ke aliran darah. Pada saat yang bersamaan juga, pankreas akan memproduksi insulin dan melepaskan insulin tersebut ke aliran darah. Yang dimana tugasnya insulin ini mengambil gula atau glukosa yang masuk yang berasal dari makanan yang kita makan tadi untuk dibawa ke sel-sel tubuh atau sel otot yang tujuannya untuk dirubah menjadi energi. Nah, pada penderita diabetes, gulanya ini nggak berhasil dibawa oleh insulin untuk masuk ke dalam sel tubuh. Alhasil, glukosa atau gulanya itu nyangkut di dalam darah, menjadikan gula darah tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Ini kembali seperti penjelasan awal ya. Kebutuhan insulin untuk membawa glukosa atau gula untuk masuk ke dalam sel tubuh itu jumlah insulinnya nggak cukup, atau resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini adalah kondisi ketika sel tubuh mengabaikan atau menolak sinyal dari hormon insulin. Nah, sumber energi untuk tubuh sendiri kan asalnya dari gula. Dimana pada kondisi ini berarti tubuh itu nggak mendapatkan gula yang cukup. Tapi tubuh tetap memerlukan energi. Maka itu, tubuh ini yang tadinya seharusnya membakar gula untuk dijadikan energi, namun karena gulanya nggak ada atau nggak cukup, maka alternatifnya tubuh akan membakar otot dan lemak. Itulah yang menyebabkan penderita diabetes bisa mengalami berat badan susut. Dan biasanya juga karena tubuh kekurangan gula untuk energi, ini juga menyebabkan penderita diabetes tuh jadi bawaannya lemes, sering ngantuk, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengatasinya? Gimana ya biar berat badan saya bisa kembali normal, dan atau gimana ya biar saya tuh nggak sering lemas lagi atau nggak sering mengantuk lagi, biar badan tuh bisa lebih berenergi dan lebih fit. Nah, ini caranya adalah dengan menurunkan gula darah Anda, pastinya. Oke, sekarang bagaimana caranya menurunkan gula darah Anda? Pada hal ini, prinsipnya selalu sama ya, selalu sama, yaitu pola makan sehat, olahraga, dan cukupi kebutuhan nutrisi Anda. Karena setelah gula darah berhasil diturunkan atau diperbaiki dan dikontrol, maka berat badan Anda akan mengalami pemulihan. Jadi perbaiki gula darah Anda, metabolismenya diperbaiki dengan pola makanan hidup yang sehat, olahraga, dan asupan makanan ya dan minuman yang sesuai dengan anjuran dokternya. Maka berat badan Anda akan balik ke ideal. Tentu harus asupan makan banyak, tapi maksudnya disesuaikan dengan proporsi yang dokter sarankan. Berapa persen karbohidratnya, berapa persen proteinnya, berapa persen lemaknya, berapa persen seratnya. Ya, itu. Jadi intinya adalah food balance. Berbicara mengenai nutrisi ya, ini memang nutrisi penting sekali perannya. Di mana nutrisi sendiri sangat diperlukan oleh tubuh yang berfungsi dalam bentuk energi. Energi dalam tubuh berfungsi untuk memelihara dan membangun jaringan dalam tubuh.
Jadi untuk Bapak dan Ibu, khususnya penderita diabetes, selalulah lengkapi nutrisi Anda dengan M-Ganik Multigrain. Karena jika berbicara tentang metabolisme tubuh, sifatnya itu berkesinambungan ya. Tentunya jika kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi, metabolisme tubuh akan membaik seperti yang dijelaskan oleh Dr. Indra sebelumnya. Nah, M-Ganik Multigrain itu dikonsumsinya 2 kali sehari. 1 kali sebagai pengganti sarapan pagi, sebagai pengganti ya, bukan penambah. Dan 1 kali lagi sebagai pengganti cemilan malam. Nah, ini juga tentunya untuk melengkapi pola makan sehat Anda. Nah, oke, sekarang pola makan sehat itu seperti apa? Bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana cara saya memulainya? Dan bagaimana cara saya memaintain atau mempertahankannya? Nah, untuk menjawab hal ini, semuanya tertulis lengkap di dalam buku M-Ganik Care tentunya, di dalam buku program M-Ganik Care tentunya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya buku program M-Ganik Care ini, ayo dibuka, dibaca, dan diterapkan ya tentunya. Tabel-tabel yang tersedia juga diisi, dan tentunya buktikan sendiri perkembangan kesehatan gula darah Anda. Karena benar-benar banyak sekali yang sudah membuktikannya. Tentunya goalnya adalah kesehatan gula darah jangka panjang. Jadi nggak cuma sebentar turun, terus seneng, terus gula darahnya nanti naik lagi. Tentunya goal yang kita mau adalah gula darah stabil dan kesehatan gula darah jangka panjang. Oke, baik. Nah, ini baru membahas gejala diabetes, berat badan susut, dan lemas, serta mengantuk ya. Untuk pembahasan gejala diabetes lainnya, seperti sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, kesemutan, nyeri, kebas, dan lainnya, akan saya bahas di video berikut. Karena kalau semuanya dibahas di video ini terlalu panjang dan nggak mau nanti malah kurang masuk. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak dan Ibu diabetesi, terutama yang sedang mengalami gejala diabetes yang sedang dibahas di video ini, bisa mendapatkan jawaban yang diperlukan untuk segera mengatasinya. Mari bersama-sama kita pintar lawan diabetes. M-Ganik Multigrain yang alami lebih baik.